Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab selanjutnya, yaitu di bab 6 ya yorobun. Oke, kita langsung aja. Bab 6 ini kita akan belajar tentang haru ilkwa. Itu artinya adalah sehari ya, tapi ini kita artikan sehari-hari. Kalau ilkwa ini artinya adalah kegiatan rutinitas, jadi rutinitas sehari-hari, seperti itu ya. Kita lanjutkan, Myochie Chulken Hamnika ya, jadi Chulken Hata itu artinya adalah berangkat kerja. Ini dirubah ke bentuk nika atau nida nanti ya. Jadi kemarin kita sudah belajar kata kerja bentuk yo ya, kata kerja bentuk yo kalian sudah tahu ya cara merubahnya. Sekarang kita akan belajar kata kerja bentuk nida sama kata kerja bentuk nika untuk pertanyaan. Jadi Chulken Hata berangkat kerja. Jadi berangkat kerja pada jam berapa ya, masih ingat ya, kalau ada partikel e seperti ini di sebelah kirinya itu adalah keterangan waktu ya, maka partikel e ini diartikan pada. Jadi berangkat kerja pada jam berapa, seperti itu. Lalu ini menjawab yodol siye chulken hamnida. Jadi kalau ada pertanyaan nikah, jawabannya adalah nida. Chulken hata itu berangkat kerja. Kalau chulken hamnida itu adalah berangkat kerja tapi sudah dirubah ke bentuk nida ya. Berangkat kerja pada jam 8. Terus Moonbot tata bahasa yang akan kita pelajari di bab 6 ini adalah bentuk ini ya, kata kerja bentuk nida dan kata kerja bentuk nika. Kemarin kita sudah belajar kata kerja bentuk yo, misalnya kayo, mokoyo, ya irkoyo dan lain-lain. Sekarang kata kerja bentuk nida dan nika. Terus tata bahasa yang kita pelajari kedua itu adalah tentang partikel eso. Partikel eso itu adalah penghubung antara kata kerja dan keterangan tempat ya. Keterangan tempat. Misalnya kata kerjanya makan, makannya di dapur gitu ya. Misalnya makan di kantin dan lain-lain. Jadi partikel eso ini bisa diartikan di ya, bisa diartikan di, bisa diartikan dari. Nanti kita akan pelajari lebih detailnya di belakang ya. Terus ohui kosakatanya itu adalah sikan kualian ohui, kosakata yang berkaitan dengan waktu. Ya, kosakata yang berkaitan dengan waktu dan kosakata yang berkaitan dengan ilkwa, rutinitas keseharian. Munwawa Chongbo, informasi dan budayanya itu adalah tentang Cikjang ini haru, kesehariannya karyawan-karyawan. Kata Cikjang ini itu karyawan-karyawan. Terus target pembelajarannya itu haksud mukbionya itu adalah si kanal malal suita. El suit artinya bisa, kita bisa mal berbicara tentang waktu. Terus yang bawahnya haru il karel mutko teta pal suita. El suit itu artinya bisa, kita bisa menjawab, teta itu menjawab, ko dan mut itu bertanya. Ya, rutinitas keseharian seseorang seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang ohi. Ohi kosakata ya yorobun. Sikan kwalion ohi berarti kosakata yang berkaitan dengan waktu ya. Sekarang kita akan belajar di sini akan belajar membaca jam dalam bahasa Korea. Yang perlu kalian pahami terlebih dahulu ya, angka dalam bahasa Korea ya, angka Korea itu ada dua ya yorobun ya. Angka Korea itu ada dua. Yang pertama itu ada namanya Korea asli. Ya, yang Korea asli itu adalah yang hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilkop, yotol, ahop, yol. Itu 1 sampai 10 ya. Itu Korea asli. Kalau yang ini adalah Sino Korea. Kalau yang Sino Korea itu adalah yang ini ya. Yang il, i, sam, sao, yuk, chil, pal, gu, sip. Itu adalah Sino Korea. Seperti itu. Jadi kalau kalian membaca jam itu ya, jam misalnya gini, kita pakai contoh ini aja dulu. Jam 7.30 menit ya. Jam 7.30 menit. Kalau dalam bahasa Indonesia kan jam 7.30 menit gitu aja ya. Tapi kalau dalam bahasa Korea itu berbeda ya yorobun ya. Kalau kita mengucap jam dalam bahasa Korea ya ini, jam 7-nya ini kita memakai Korea asli ya.
Menyebut jamnya ini, menyebut jam 7-nya ini kita memakai yang Korea asli atau yang Hana, Dul, Setnet, Tasot, Yosot, Ilkop, Yotol, Ahop, Yol. Itu kalau yang jamnya. Lalu menitnya, jadi jam 7-nya itu pakai yang Korea asli, yang Hana, Dul, Setnet. Yang menitnya itu kita memakai yang Il, I, Sam, Sao, yang memakai yang ini, yang Sino, Korea, yang ini. Dari sini paham ya gambarannya ya. Kalau membaca jam itu, jamnya kita ucap atau kita sebut dengan Korea asli. Kalau menitnya kita sebut dengan Sino Korea. Yang ini. Yang Il, I, Sam, Sao. Oke, kita langsung aja pelajari ya. Ya, kalian harus tahu ya cara membaca jam ya. Nanti ditanya orang Korea nggak bisa membaca jam, malah repot ya. Ini si sudah dikasih jam ya ini ya. Kalau jam 1 itu Hansi. Kalau satu kan kalau dalam bahasa Korea asli kan Hana ya, tapi kalau jam 1 bukan Hanasi tapi Hansi. Jam 1 itu Hansi, jam 2 itu Dusi, jam 3 itu Sesi dan lain-lain ya. Nesi, Tasosi, Yososi, Ilkopsi dan lain-lain. Ini adalah jam 1 sampai jam 12. Karena mentok itu dalam bahasa Korea tidak ada jam 13 tuh nggak ada ya. Meskipun nanti kalau di Indonesia kan ada ya jam 13.20. Di Korea itu nggak ada jam 13 itu. Jamnya itu mentok di angka 12, jam 12. Kalau jam 13 berarti itu jam 1. Ya, jam 1 tapi nanti tinggal tambah kata ojon sama ohu ya. Nanti saya jelaskan. Oke, jamnya sudah paham ya ini ya. Terus menitnya itu pakai yang ini. 5 menit itu obun, 15 menit itu sip obun, 25 menit berarti isip obun. Ya, 30 menit itu sam itu 3. Kalau samsip berarti 30. O itu 5, 35, bun itu menit. Jadi kalau belakangnya bun itu ditambah bun di belakangnya itu jadinya menit ya. Misalnya gini, 31 itu dalam bahasa Korea kan samsip ya, samsip il ya, samsip il 31. Misalnya 31 menit berarti samsip il bun atau samsip bil bun. Ya, tinggal nambah bun di belakangnya. Itu jadinya menit seperti itu. Paham ya? Oke, mari kita membaca jam ya walaupun ya. Mari kita membaca jam. Misalnya ini jam 8 ya, jam 8 ya, jam 8 ya 45 menit ya. Jam 8-nya kita sebut dengan Korea asli ya, ini Korea asli. Jam 8 itu berarti Yotolsi. Ini Yotolsi berarti Yotolsi. Yotol ya. Yotolsi itu jam 8 45 menit. 45 menit itu apa? 40 itu saya. Sa itu 4, kalau puluh berarti sasip ya. Sasip itu 40. 5 itu apa? 5 itu O. Sasip O. Menit itu apa? Bun. Sasip O bun seperti ini. Jadi jam 8.45 menit berarti yotol si sasip O bun. Dari sini paham ya. Terus misalnya lagi kita ambil contoh satu lagi ya, misalnya jam 11 ya. Jam 11 ya 32 menit ya. Jam 11.32 menit. Jam 11 itu apa? Jam 11 ya. Jam 11 itu Yolhansi. Yol itu 10. Kalau Yolhan itu berarti 11 ya. Yolhansi berarti kita tulis Yolhansi. Yolhansi itu jam 11.30. 30 itu apa? Menit. Ingat ya, menitnya pakai yang Sino Korea. Ya, ini Yolhansinya itu pakai yang ini Korea asli ya. Jamnya pakai Korea asli. Yolhansi 32 menit. 30 berarti puluh sip 2 i ya, samsip i bun. Bunnya itu menitnya. Oke. Jadi Yolhansi ini pakai yang Korea asli, yang Hana Dul Setnet, berarti jam 11. Sam itu 3, sip 30, i 2, bun menit. Seperti ini. Gampang ya cara menghitung jamnya.
Terus misalnya ini ohu sama ojon. Sekarang kita sudah bisa membaca jam, tinggal menambahin saja ya ini ya. Misalnya jam ini kalau ojon itu waktu antara jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu ikutnya itu ojon ya. Kalau ojon itu jam 12 malam sampai jam 12 siang, itu ojon. Kalau ohu ya, ohu itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Misalnya gini, jam 3 dini hari itu ikutnya ojon atau ohu. Jam 3 dini hari ada, jam 3 subuh. Ya, itu ikutnya termasuk dalam ini ya, jam 12 malam sampai jam 12 siang ya. Berarti itu ikutnya adalah ojon ya kalau jam 3 pagi. Tapi kalau jam 12 siang sampai jam 12 malam itu ikutnya ohu. Misalnya gini ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu jam 8 kan gini ya. 20.00 ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini kalau dibaca ke dalam bahasa Korea itu adalah Yodolsi ya, sorry, ini jam 8 malam ya. Berarti ini adalah ohu ya, ohu. Ohu Yodolsi. Ya. Ohu Yodolsi, jam 8 malam. Paham ya, jam 20.00 itu ya. Tapi kalau jam 8 yang ini, jam 8 pagi, ya ini kan dalam bahasa Indonesia kan ditulis dengan 20 sampai jam 8. Ini baca bukan ohu tapi ojon. Ojon. Ojon Yodolsi. Ya, seperti ini. Karena apa? Karena di Korea, jam di Korea itu beda dengan jam di Indonesia ya. Kalau jam di Indonesia kan ada jam 20.00 ini ada ya. Kalau di Korea itu nggak ada jam 20 itu, misalnya ini apa? 20 itu berarti ini ya. Duyol itu nggak ada. Duyolsi itu nggak ada ya. Yang ada itu adalah ini apa, dikasih kata ojon sama ohu di depannya. Jadi kalau ohu Yodolsi itu jam 8 malam, yang ini ohu Yodolsi jam 8 malam, karena ohu itu waktu antara jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi kalau jam 8 malam itu termasuk dalam kriteria jam 12 siang sampai jam 12 malam ya. Tapi kalau ojon Yodolsi itu, ojon itu waktu antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ini masuk dalam kategori ojon ya. Jadi kalau jam 8 pagi masuk ke dalam ojon. Berarti ojon Yodolsi itu jam 8 pagi gitu ya. Intinya seperti itu. Sekarang kosakatanya, ya walaupun achim itu pagi, jomsim itu siang, jonyok itu malam ya, atau sore, sepyok itu subuh atau dini hari, nat itu siang, bam malam, myotsi itu jam berapa, ya potong itu biasanya, yojem akhir-akhir ini bisa kalian hafal sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan ke rimel buku, lihatlah gambar, kemudian tewaral wansong haseo, sempurnakanlah percakapannya. Oke, yang nomor 1 ini jam 6 AM. AM itu ojon ya. Ini berarti jam 6 pagi atau jam 6 malam kalau AM ini. AM itu adalah jam 6 pagi ya, bukan jam 6 malam. Kalau jam 6 malam itu PM ya, PM. Myosie untungeo berarti berolahraga pada jam berapa? Berarti ini jam 6 itu berarti apa? Yososi ya, jam 6 tuh. Berarti ini karena AM berarti depannya itu adalah ojon ya. Ojon ya, bukan ohu ya. Ojon, karena apa? Karena jam 6 pagi. Jadi ojon itu ini ya. Oke, ini ojon AM itu jam 6 pagi, waktu antara jam 12 malam sampai jam 12 siang. Berarti ini ojon yososi. Yososi. Yososi seperti ini ya. Terus nomor 2 ini 지금 몇 시예요? Jadi sekarang ini jam berapa? Sekarang ini berarti 11시 ya, jadi ojon ya, ojon karena AM. AM itu ojon. Ojon 11시. Ya, ojon 11시. Seperti bisa kalian tulis sendiri ya, nanti lama ya. Terus 어제 몇 시에 잤어요? Jadi kemarin ya, kemarin itu keterangan waktunya bentuk lampau, kemarin. Berarti jata itu tidur. Kalau
keterangan waktunya itu bentuk lampau itu kemarin, tadi pagi, ya, bulan lalu, ya itu lampau sudah terjadi. Berarti kata kerjanya harus dirubah ke bentuk S double seperti ini atau bentuk lampau, kata kerja yang bentuk lampau. Jadi kemarin tidur pada jam berapa? Berarti Ohu, ya Ohu. Kenapa Ohu? Karena PM. Ini jam 10 malam ya, bukan jam 10 siang ya. Kalau jam 10 siang tuh John. Ya, Ohu, Yolsi ya yo. Jadi Yolsi ya yo. Terus ini 요즘 몇 시에 회사에 가요. Jadi akhir-akhir ini pergi ke perusahaan pada jam berapa? Berarti ini 여덟시 30분 ya. Jadi 여덟시 ya. 여덟시 itu jam 8 30분. Samsip ya, samsip itu 30, samsip 30 ya, bun tuh menit ya, bun itu menit. Tapi biasanya kalau samsipun itu disingkat yotol siban ya, disingkat yotol siban ini. Kalau 30 menit itu bisa disingkat ban ya, ban itu artinya setengah ini, ban itu setengah. Jadi jam 8.30 bisa diucap yotolsi samsipun, bisa diucap yotolsi ban, itu sama ya. Sekarang kita lanjutkan yang munbob, yang tata bahasa di bab 6 ini ya Yorobun ya. Ya, di bab 6 ini kita akan merubah kata kerja dasar ya menjadi bentuk nida untuk pola kalimat positif. Lalu nika untuk pola kalimat tanya. Kemarin kalian sudah tahu ya kata kerja dasar itu apa? Kata kerja dasar itu adalah kata kerja yang belakangnya itu ada kata ta. Misalnya kata, ada lagi ota ya, dan lain-lain ya. Pokoknya yang belakangnya itu ta seperti ini, itu adalah kata kerja bentuk dasar. Kemarin kita sudah merubahnya ke dalam bentuk yo. Jadi ingat, kalau kata kerja bentuk dasar ini tidak bisa langsung digunakan dalam kalimat ya. Kita itu harus merubahnya terlebih dahulu supaya bisa diterapkan ke kalimat, yaitu dirubah ke bentuk yo. Kata dirubah ke bentuk yo berarti ka yo. Kemarin kita sudah tahu ya cara merubahnya bentuk yo itu bagaimana. Sekarang dirubah ke bentuk nida. Kalau kata dirubah ke bentuk nida itu menjadi kam nida seperti ini ya. Jadi nanti kalian di dalam soal ujian itu ya tidak bakal menemui kata ota itu nggak ada ya. Pasti dari dalam kalimat nanti kalian akan menemui kata kayo dan kamnida. Cara merubahnya itu bagaimana? Yang nida ini mari kita pelajari ya. Oke, udah ini kita abaikan aja, ini kita ambil kesimpulannya aja ya biar kalian nggak pusing. Sekarang yang aturan pertama, jadi kita awali dulu dari yang bawah dulu ya. Yang bawah ini. Jadi aturan yang bawah ini, yang pertama yang ini itu adalah seperti ini. Kata kerja yang akhirannya itu vokal ya. Kata kerja yang akhirannya itu huruf vokal atau kata kerja yang akhirannya itu huruf konsonan tetapi belakangnya itu L ya. Konsonan tapi belakangnya itu adalah ada realnya seperti ini ya. Itu nanti ditambahi dengan kata nida, ini seperti ini, nida seperti ini ya Yorgun ya. Coba ingat aturan yang pertama ini ya, kata kerja yang akhirannya itu adalah vokal atau akhirannya itu adalah huruf konsonan tapi konsonannya itu adalah konsonan real seperti ini, itu ditambahi kata nida seperti ini. Coba mari kita bahas kata kerja yang akhirannya huruf vokal, misalnya kayak ini. Kita ambil contoh yang sata. Sata itu artinya adalah membeli ya. Sata ini kata kerja masih dasar, masih dalam bentuk kamus ya, belum bisa dipakai dalam kalimat. Sata ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf A. Ingat ini enggak ya, bukan yang da, ini di bawah sebelum kata da. Ini huruf terakhirannya adalah huruf A. A itu vokal atau konsonan? A itu adalah huruf vokal ya kan. Kalau vokal aturannya itu ditambah kata nida. Jadi sa ta dirubah bentuk nida itu berarti sa
sa seperti ini, danya itu dihilangkan ya. Terus ditambah kata nida di bawahnya, bukan di sini ya, bukan di sebelah kanan ini, tapi nidanya di sini. Sam, sab, ya sab nida. Meskipun tulisannya itu sabnida, tapi bacanya bukan sabnida, tapi samnida, seperti itu. Dari sini paham ya? Sekarang kata kerja yang kedua itu ya, enggak kata kerja saja, kata sifat pun bisa ya. Misalnya ini talta ya, kita kata talta, talta seperti ini ya. Ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya ya, huruf terakhirannya itu adalah huruf real ya, real L. Ini huruf real. Oke. Jadi danya sebelum kata da loh ya. Ini huruf terakhirannya adalah huruf real. Kalau huruf terakhirannya itu huruf real, itu dirubah ke bentuk nida, itu bukan dalep nida, bukan seperti ini ya, bukan dal, terus ini L, bukan dalep nida ya, bukan dalep nida, itu bukan ya. Tapi itu dirubah ke bentuk nida, itu menjadi L-nya itu hilang ya walaupun ya. Jadi seperti ini, menjadi damnida. Oke, ini yang betul. Jadi L-nya ini ya, huruf L-nya ini dirubah ke ini ya, dirubah ke B seperti ini. Huruf L-nya ini dirubah ke nida. Jadi L-nya itu hilang seolah-olah itu. Jadi bukan dalep nida tapi dam nida. Dab nida tulisannya tapi menjadi dibaca dam nida. Dari sini paham ya walaupun ya. Aturan untuk kosakata kata kerja yang lain aturannya sama ya. Untuk yang akhiran vokal dan akhiran konsonan tapi huruf terakhirannya adalah real. Sekarang aturan yang kedua ya, aturan yang kedua ini adalah kata kerja dasar yang akhirannya itu adalah huruf konsonan ya, huruf konsonan selain huruf real ya, selain huruf real. Konsonan tapi konsonannya itu selain huruf real seperti ini. Ini realnya saya silang ya. Ya, kata kerja yang huruf terakhirannya itu adalah konsonan selain huruf real atau selain huruf real L ini ya, maka ditambahi kata semnida. Semnida ya, kesimpulannya itu seperti ini, semnida. Ya, contohnya misalnya mokta. Ya, mokta itu huruf terakhirannya adalah G, ya kan, huruf terakhirannya adalah huruf G. G itu konsonan atau vokal? G itu adalah konsonan, maka ditambah kata semnida. Mok semnida. Seperti ini. Kalau pertanyaan tinggal nambah K ya, mok semni K, bukan mok semnida tapi mok semnika untuk pola kalimat pertanyaan, tanda tanya. Contoh lain misalnya kita ada kata capta ya, capta itu artinya adalah memegang ya, capta atau menangkap juga bisa ya. Capta huruf terakhirannya ini apa? Huruf terakhirannya itu adalah huruf B, bukan yang da loh ya. Yang da ini kalian abaikan ini. Huruf terakhirannya adalah huruf B. B itu konsonan atau vokal? B itu adalah konsonan. Kalau konsonan berarti ditambahi dengan kata semnida. Jadi capta menjadi cap ya, cap semnida, tinggal nambahi di belakangnya semnida. Ya, contoh lain misalnya apa? Contohnya ada kata membaca. Membaca itu ilta ya, ilta seperti ini tulisannya. Tulisannya tuh ilgeda gitu ya, ilgeda tulisannya. Tapi bacanya bukan ilgeda tapi ilta ya, membaca. Ilta ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf G. Huruf G itu konsonan atau vokal? Huruf G itu adalah konsonan. Kalau konsonan maka ditambah kata semnida. Ini ya. Berarti ikta menjadi ya, menjadi ik semnida seperti ini. Ya, kalau dirubah ke bentuk yo berarti ilgoyo ya, ilgoyo. Ilgoyo, cara mengubah ke bentuk yo kalian tak paham ya, udah ya, di bab sebelumnya sudah ya. Bedanya apa mas, iksemnida sama ilgoyo? Ini nggak ada bedanya ya, artinya sama-sama membaca, cuman bedanya itu hanya di titik sopannya. Jadi iksemnida itu lebih sopan ya, ini tuh lebih sopan dibandingkan ilgoyo ya. Jadi ini sopan
Yang pertama, ini yang kedua. Lebih sopan iksemnida daripada ilgoyo. Intinya itu lebih sopan daripada bentuk yo. Seperti itu ya. Terus bagaimana Mas kalau kata kerja yang belakangnya ada kata hata di belakangnya Mas, itu bagaimana cara merubahnya ke bentuk nida ya? Gampang ya, itu termasuk ikut aturan yang ini ya, ikut aturan yang pertama ini, sorry yang kedua ini ya. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Oke, jadi hata, kata kerja yang belakangnya hata itu sebelum kata ta ini adalah huruf apa? Huruf vokal atau konsonan ini? Ini adalah huruf vokal ya, walaupun ya. Ini adalah huruf vokal. Jadi misalnya sata itu samnida, kalau hata berarti menjadi apa? Menjadi hamnida. Hata menjadi hamnida. Habnida tulisannya ya. Habnida. Seperti ini. Jadi misalnya gungbu hata itu menjadi gungbu hamnida. Seperti itu ya. Misalnya ilhata ilhamnida. Misalnya shopping hata shopping hamnida. Seperti itu aja ya. Sekarang contohnya yang ini 보감씨는 지금 기숙사에 있습니다. Jadi saudara kita penggal dari partikel subjek ya walaupun ya biar lebih enak mengartikannya. Lalu kita baca ke kiri. Saudara Pukam, 지금 itu sekarang. Sekarang ita itu artinya adalah berada ya, ada di asrama. Ita ya seperti ini. Ita ya ini berasal dari kata ita seperti ini. Ini artinya adalah ada. Ini huruf terakhirannya apa? Huruf terakhirannya adalah huruf S. S itu vokal atau konsonan? S itu adalah huruf konsonan. Berarti ditambah kata semnida. Itu ikut aturan yang pertama ini ya. Jadi ita menjadi issemnida. Artinya adalah ada. Kalau dirubah ke bentuk yo berarti isoyo. Dirubah ke bentuk yo berarti isoyo. Jadi isoyo itu lebih kasar daripada issemnida ya. Saudara Pukam itu ada di asrama sekarang. Nomor bawahnya ini Pukam씨는 몇 시에 잡니까? Jadi saudara Pukam, saudara Pong ya, maaf. Saudara Pong 몇 시에 잡니까? 잡니다. Ini nika ya, sorry, jata berasal dari kata jata ya. Jata itu tidur ya. Jata itu tidur. Kalau dirubah ke bentuk nika atau nida itu berarti ditambahi nida bawahnya ya. Jata menjadi ja ditambah kata nida di bawahnya. Jam nikah, karena pertanyaan berarti pakai nikah ya. Artinya adalah tidur. Jadi saudara Pong itu tidur pada jam berapa? Seperti itu ya. Bawahnya Amina Sinen. Jadi saudara Amina ya. 12시에 점심을 먹었습니다. Jadi saudara Amina ini mok itu artinya makan. Kalau mokot berarti ini adalah makan tapi dalam bentuk lampau. Berarti telah makan ya. Masih ingat ya merubah kata kerja bentuk lampau atau sudah terjadi ya. Jadi S-nya itu double. Mokta makan, kalau mokot berarti telah makan atau sudah makan. Saudara Amina sudah makan siang ya pada jam 12. Kita lanjutkan 보기와 같이 문장을 쓰세요. Jadi tulislah kalimat yang sama seperti contohnya, seperti dengan contoh. Ya contohnya Tino 씨는 텔레비전을 봐요. Jadi saudara Tino itu melihat televisi. Jadi buayo ini dirubah ke bentuk nida ya, dirubah ke bentuk nida. Jadi buayo sama bumnida itu sama ya artinya ya, sama-sama melihat, cuman bumnida ini lebih sopan dibandingkan buayo. Oke, kita rubah ya. Peong 씨는 지금 뭐 해요? Jadi 뭐 해요? Jadi saudara Peong sekarang melakukan apa? Jadi 해요 dirubah ke bentuk nida atau nika, karena ini pertanyaan berarti hamnika ya, bukan hamnida ya. Hamnika. Kenapa pakai nika? Karena ini kan pertanyaan. Hamnika ya, seperti ini. Jadi kalau diartikan itu Peong 씨는 지금 뭐 합니까? Saudara Peong sekarang melakukan apa gitu ya. Sama-sama artinya melakukan apa ya. Nomor 2, Yusuf 씨는 어디에 있어요? Jadi saudara Yusuf itu
ada di mana, seperti itu ya. Jadi isoyo ini dirubah ke bentuk nika. Karena apa? Karena pertanyaan. Jadi isoyo berarti sama seperti isem nika, sama ya artinya ya. Isem nika. Karena pertanyaan. Bukan isem nida, itu bukan ya. Jadi Yusuf sinen odie isem nika atau Yusuf sinen odie isoyo, itu artinya sama ya. Saudara Yusuf itu ada di mana. Nomor 3, Agung sinen kopi rel masyoyo. Jadi saudara Agung itu minum kopi, masyoyo itu minum ya. Ini bukan pertanyaan, berarti masida, masim nida ya, masim. Masim, ini masih huruf terakhirnya adalah huruf I itu vokal ya, masif tapi nida, masim nida, seperti ini. Artinya adalah minum kopi. Nomor 4, tilnobasi, wah susah banget ini. Tilnobasi는 saudara tilnoba sinmun을 읽었어요. Jadi saudara tilnoba itu telah membaca sinmun, koran. Jadi ini dirubah ke bentuk nida ya, berarti ilkot ya, ilkot semnida ya, ilkot semnida. Karena apa? Ilkot semnida sama il semnida itu beda ya. Perhatikan, kalau il semnida seperti ini ya, kalau ini ilsemnita itu membaca, cuman ini dalam bentuk yang akan datang atau bentuk sekarang. Tapi ilkot semnita ini adalah membaca tapi telah lampau. Jadi diartikan itu sudah ya, ini sudah membaca. Kalau yang ini artinya membaca, kalau yang ini artinya adalah sudah membaca. Jadi saudara Tilnoba sudah membaca koran kalau diartikan seperti itu, atau telah membaca koran. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, Bukiwa kaji tewae poseo. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya ini. Jadi ini onje 저녁을 먹습니까? Jadi onje itu kapan ya, kapan, karena gambarnya makan siang, berarti sorry makan malam ya, karena ada jam 7. Onje 저녁을 먹습니까? Kapan makan malam. Jadi 7시에 먹습니다. Jadi makan pada jam 7 karena kan ada jamnya ini. Oke, sekarang tinggal ganti aja ya. Kalau ini makan malam, kalau ini apa ini? Ini swimnida, istirahat ya ini ya. Istirahat. Berarti tinggal ganti aja ya, walaupun. Onje swimnika ya, onje swimnika, tinggal ganti aja. Onje swimnika. Swipta menjadi swimnika, seperti ini ya pertanyaan. Kapan istirahat? Berarti ini jam 3, berarti sesie swimnida. Jadi sesie swimnida. Kalau pertanyaan pakai swimnika, kalau jawabnya pakai ini apa? Nida ya, maaf. Ini sesie swimnida. Ya. Sekarang nomor 2, ini melihat film ya. Onje 영화를 onje 영화를 봅니까 ya, kan ini tinggal ganti aja ya. 영화를 봅니까, buta itu melihat, kalau dirubah ke bentuk nikah berarti 봅니까, pertanyaan ya ini ya. Jadi onje 영화를 봅니까, kapan melihat film, berarti 11시에 봅니다, seperti itu ya. Sekarang nomor 3, ini 운동하다, berarti onje 운동합니까 ya, 운동합니까 berarti itu kapan berolahraga, berarti 10시에 봅니다, seperti itu. Nomor 4, 공부하다, berarti onje 공부합니까, berarti ini 9시에 공부합니다, seperti itu ya. Jadi 9시에 공부합니다, kalian tulis sendiri ya, nanti waktunya lama kalau kita pakai tulis ini. Sekarang kita lanjutkan yang il, yang percakapan 1 ini. Ini ada gambar jam ya, walaupun ya. Ini ada percakapan antara 2 orang, antara Jinsu dan Kalro. Ya, Jinsu ini bertanya,
Kalrosi jika Myotsi imnika, jadi saudara kalau sekarang jam berapa? Jadi imnika sama seperti Myotsi yeyo itu sama ya. Myotsi yeyo. Ya kalau bertanya jam kalian bisa bertanya jika Myotsi yeyo atau jika Myotsi imnika itu sama ya. Cuman kalau Myotsi imnika itu lebih sopan, lebih halus daripada Myotsi yeyo. Terus tasosiban imnida. Jadi jam 5:30. Kata ban itu setengah ya, atau tasosi samsibun itu sama ya, jam 5:30. Jadi ini artinya adalah jam 5:30. Tasosiban imnida. Terus myotsie jibe kamnika, jadi atau myotsie jibe kayo itu sama ya. Myotsie jibe kayo ya, myotsie jibe kayo atau myotsie jibe kamnika, jadi pulang atau pergi ke rumah, maksudnya itu pulang ke rumah pada jam berapa? 저녁 8시에 집에 갑니다. Jadi pergi ke rumah atau pulang ke rumah pada jam 8 malam. 갑니다 sama seperti kayo ya. Jadi 저녁 8시에 집에 갑니다 atau 저녁 8시에 집에 가요 itu sama ya. Cuman ini yang 갑니다 ini lebih sopan dibandingkan kayo. Oke, mari kita dengarkan listeningnya ya. Audio listeningnya ada di track 53. Oke, selamat mendengarkan 여러분. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. Sekarang kita lanjutkan data bebua ya, maksudnya itu mari kita coba jawab ya. Jika myotsi imnika, jadi sekarang ini jam berapa? Sekarang ini, jadi sekarang adalah tasosiban imnida. Jawabannya adalah tasosiban imnida. Jigemen ya sekarang tasosiban imnida, itu juga bisa sekarang jam 5:30. Terus yang bawahnya yang nomor 2, Kalro Sinan ya saudara Kalro, 오늘 hari ini, myotsie jibe kamnika ya hari ini pergi ke rumah atau pulang ke rumah pada jam berapa saudara Kalro itu ya. Jadi 저녁 8시에 집에 갑니다. Ya ini udah dijawab ya. Jadi pulang ke rumah pada jam 8 malam. Kita lanjutkan 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah berdialog atau cobalah bercakap-cakap. Jadi ini ada kata jata, itu artinya adalah tidur dalam bentuk kata dasar yang belum diolah ini. Jadi ini dimasukkan ke sini. Jadi bukan si 보통 몇 시에 잡니까? Jadi jam jata menjadi jam nikah, berarti pakai pola kalimat nida atau nikah ya, ya. Saudara Bukam, 보통 itu biasanya itu tidur pada jam berapa atau 몇 시에 자요 itu sama ya. 보통 10시에 잡니다. Jadi biasanya itu tidur pada jam 10. Yusuf Sinan, saudara Yusuf myotsie jam nikah, saudara Yusuf itu tidur pada jam berapa? 저는 10시 반에 잡니다. Jadi saya 잡니다 tidur pada jam 11:30 atau jam 11 ban itu setengah. Jam 11:30 maksudnya jam 12 jam 11:30 gitu ya. Ya ini tinggal mengganti aja ya. Bukan si 보통 몇 시에 저녁을 먹습니까? Ya seperti ya. 저녁을 먹습니까? Terus diganti 보통. Terus ini dimasukkan ke sini ya. 보통 7시에 저녁을 먹습니다. Jadi biasanya itu makan pada jam 7. Yusuf Sinan 몇 시에 저녁을 먹습니까? Ya ini diganti ya. 저녁을 먹습니까? Jadi 저는 ini 8시 반에 저녁을 먹습니다. Tinggal ganti gitu aja. Nah ini dilewatin aja ya yang ini ya. Barem itu pengucapan.
Sekarang kita lanjutkan yang ohui kosakata ya, kosakata 2 ilkwa kwalion ohui. Jadi kosakata yang berkaitan dengan rutinitas sehari-hari. Oke, coba ini ada ilonata itu bangun tidur, sita cuci muka, il takta itu sikat gigi, siksata makan, culkenata berangkat bekerja, terus tekenata pulang kerja, kimata bermain game, congsoata bersih-bersih ya ini, terus jangal buta itu artinya ada belanja ya, buta itu melihat ya, tapi kalau jangal buta itu berbelanja, bukan kok melihat apa, itu bukan. Sanchekel hata itu jalan-jalan, syawo hata mandi, cinggurel manata itu artinya adalah bertemu teman. Terus ini yukesil itu ruang istirahat, mecom itu kantin ya. Ini kungwon taman, sata itu membeli. Sekarang mari kita coba merubah kata kerja ini ke dalam bentuk nida ya Yorobun ya. Coba ilonata ya, ilonata menjadi ilo namnita atau ilo nayo. Sita sisoyo ya, jadi sita itu sisoyo atau sitsemnida. Terus irel takta irel takayo irel taksemnida. Siksa hata siksa heyo siksa 합니다. Terus 출근하다 출근해요 출근합니다. 퇴근하다 퇴근해요 퇴근합니다. 게임하다 게임해요 게임합니다. 청소하다 청소해요 청소합니다. 장을 보다 장을 봐요 장을 봅니다. 산책하다 산책해요 산책합니다. 샤워하다 샤워해요 샤워합니다. 친구를 만나다 친구를 만나요 친구를 만납니다. Seperti itu ya cara merubahnya. Sekarang kita lanjutkan gerimul buku, lihatlah gambar, kemudian sempurnakanlah percakapannya. Jikemu heyo, jadi sekarang sedang melakukan apa? Berarti irel takta, berarti irel ya, irel tak itu artinya adalah mengelap ya. Tak berarti taksemnida, taksemnida. Jadi irel taksemnida atau irel takayo itu sama ya, sedang mengelap gigi atau sedang mencuci gigi atau sedang menggosok gigi ya, maaf. Nomor 2, 오늘 저녁에 뭐해요? Jadi hari ini melakukan apa pada malam hari, berarti 청소 hata ya, jadi 청소 hata itu bersih-bersih, berarti 청소합니다 청소합니다 bersih-bersih ya. Nomor 2, jumare muhesoyo. Jadi pada akhir pekan itu telah melakukan apa? Ingat ini bentuk S double berarti lampau ya. Telah melakukan apa? Berarti jumare muhesoyo telah melakukan apa pada akhir pekan? Berarti cinggurel ya, cinggu itu teman. Cinggurel manada itu bertemu ya, manada itu bertemu, tapi kalau ini lampau sudah terjadi berarti manas senida ya, seperti ini. Atau cinggurel manas soyo, S nya double ya. Terus nomor 4, oje muesoyo, jadi kemarin telah melakukan apa? Berarti jangal buasoyo, jadi jangal buasoyo ya, seperti ini. Jangal buasoyo setelah berbelanja. Sekarang yang tata bahasa 2 ini adalah partikel eso ya. Partikel eso itu adalah penghubung antara keterangan tempat dan kata kerja aksi ya. Misalnya kata kerjanya itu makan di kantin. Misalnya kata kerjanya itu membaca di sini, membaca di kamar ya, seperti itu. Misalnya ada lagi sedang mencuci baju di kamar mandi, seperti itu. Pakai partikel eso yang diartikan adalah di, gini aja. Intinya kalau terkena suatu pekerjaan itu partikelnya eso ya, bukan tapi eso.
Misalnya makan di kantin, mencuci baju di kamar mandi, merokok di depan rumah, lah itu pakai partikel eso. Ya, contoh lain misalnya tidur di kamar, ya seperti itu. Jadi ini kita abaikan aja ya yang ini ya. Pokoknya intinya partikel eso ini artinya di. Kita nggak usah terlalu bertele-tele ini belajarnya. Nanti lama ya. Kalian juga malah tambah pusing, bukan malah tambah mengerti, malah tambah pusing. Oke, kita langsung aja. 아지자시는 공원에서 운동을 해요. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya. Partikel subjek itu partikel en sama nen. Ya, kita penggal di sini, lalu baca dari ke kiri, lalu setelah baca. Jadi caranya itu penggal partikel subjek, baca ke kiri. Setelah baca dari kiri, kalian baca dari belakang. Itu paling enak mengartikan dalam bahasa Korea ya. Jadi Ajija Sinan, saudara Ajija ini undung hata atau undung heyo atau undung heyo sama ya, berolahraga. Ini artinya berolahraga di Kungwon taman. Jadi terkena berolahraganya di taman. Jadi partikel eso ini artinya adalah di, seperti ini. Terkena suatu pekerjaan di sebelah kanannya ini. Tara Sinan yukesil에서 신문을 읽습니다. Jadi saudara Tara membaca sinmun koran di ruang istirahat. Bawahnya 마두씨는 편의점에서 주스를 삽니다. Saudara Madu membeli jus ya di minimarket. Seperti itu. Oke, Wangmin 씨는 기숙사에서 청소해요. Jadi saudara Wangmin bersih-bersih di asrama. Terus ini Yusuf 씨는 공원에 있어요. Kalau ini ada di taman. Ini kan artinya kan dia. Kalau kalau kata kerjanya itu adalah menyatakan ada atau tidak ada keberadaan, itu partikelnya nggak bisa pakai eso ya. Jadi kalau ini misalnya kalian pakai 공원 eso 있어요, itu salah ya. 공원 eso itu kita nggak bisa. Karena apa? Karena ini tidak ada suatu pekerjaan. Karena kalau partikel keberadaan, kungwone isoyo, kungwone opsoyo, keberadaan itu ya, atau ketidakberadaan itu memakainya partikel bukan eso. Kalau eso ini adalah suatu pekerjaan. Kalau keberadaan ada dan tidak ada itu kita pakai partikel seperti ini. Kita lanjutkan manen gose, ya pokoknya itu disuruh melingkari ya. Lakukanlah lingkaran pada hal yang benar ya. Pokoknya disuruh melingkari yang betul itu yang mana. Jadi kalau sinen wesa jam kayo. Jadi saudara kalau ini pergi titik-titik perusahaan, partikelnya atau eso. Kalau ini kata kerjanya itu adalah pergi dan datang, itu pasti partikelnya adalah ke ya, pergi ke, bukan pergi, gak mungkin kan, pergi di perusahaan. Jadi jawabnya adalah wesae kayo, pergi ke perusahaan. Ini artinya adalah ke. Oke, pergi ke perusahaan. Wesa eso ileyo, lalu bekerja di perusahaan. Jadi kalau ini kata kerjanya itu terkena suatu pekerjaan seperti ini ya, itu maka partikelnya itu eso. Wesa eso ileyo, bukan wesae ileyo, tapi wesa eso ileyo, bekerja di ya, bekerja di perusahaan. Terus nomor 2, Cara 씨는 어제 시장 과일을 샀어요. Saudara Cara 어제 itu kemarin ya, telah membeli buah titik-titik pasar. Itu yang mana kira-kira? Terkena suatu pekerjaan enggak ini kata kerjanya? Oh, ini terkena suatu pekerjaan ya, yaitu membeli. Berarti membeli di ya, bukan membeli ke pasar tapi membeli di pasar. Nomor 3, Talindu Sinan Kungwon titik-titik 있습니다. Kalau menyatakan suatu keberadaan, ini keberadaan ya, keberadaan. Ya. Ya, kalau ada keberadaan, ada dan tidak ada, keberadaan dan ketidakberadaan itu partikelnya pasti ya, partikelnya itu Ini Talindu Sinan, saudara Talindu itu berada atau ada di taman, bukan ada di, meskipun eso itu artinya di ya. Tapi kan partikel kan bisa diartikan di, bisa diartikan ke ya. Jadi kalau ini keberadaan isemnida dan opsemnida
itu ada dan tidak ada, maka partikelnya bukan eso tapi e ya. 공원에 있습니다. Bukan 공원에서, itu salah ya. Terus 공원에서 운동합니다. Jadi karena ini kata kerjanya itu aksi ya, berolahraga, berarti 공원에서 ya, 공원에서 운동합니다. Ini di. Dari sini paham ya. Pokoknya kalau ini keberadaan itu partikelnya adalah e. Ini kan ismnida. Kalau belakangnya itu ismnida atau opsemnida, itu kata kerja ini partikelnya adalah e, bukan eso. Kalau ini kata kerjanya kata kerja aksi, contohnya itu olahraga, membaca, minum dan lain-lain, itu pakainya itu eso. Terus yang nomor 4, 병신은 12시에 식당 titik-titik ya, 점심을 먹었습니다. Saudara Peong ini telah makan siang ya, karena ini aksi ya, makan siang berarti di ya, di kantin pada jam 12. Jadi di ya, ini di, karena ada unsur kata kerja aksi di sini. Terus nomor 5, 유진 씨는 6시에 집 titik-titik 왔어요. Jadi kalau ada kata kerja pergi ya, kata kerjanya di ini pergi, dan kata kerjanya itu datang ya, kata kerjanya itu kayu dan wayo ya, pergi dan datang itu partikelnya pasti ke, pergi ke dan datang ke. Jadi saudara Eugene datang ke rumah pada jam 6, bukan datang di rumah, itu bukan ya. Jadi ini jawabannya adalah E, datang ke rumah. Lalu 집에서 텔레비전을 보았어요. Lalu ini kata kerja aksi, melihat TV di rumah. Ya, ini di. Bukan melihat TV ke rumah, bukan. Nomor 6, 진수 씨는 유계실 titik-titik 있어요. Ingat ada kata 있어요, keberadaan. Berarti partikelnya itu adalah bukan eso tapi e. Karena ada keberadaan ya, 있어요, ada. Ada di ruang istirahat ya, saudara Jinsu ada di ruang istirahat karena keberadaan ini. 유계실에서 쉬어요. Jadi 쉬어요, beristirahat di ruang istirahat, seperti ini. Dari sini paham ya. Pokoknya kalau ini ada unsur keberadaan, ada ya, ada atau tidak ada ya, tidak ada, ini partikelnya pasti e ya, bukan eso. Kita lanjutkan. 보기와 같이 대화해 보세요. Jadi cobalah bercakap-cakap sama seperti dengan contohnya ya. Contohnya itu ini 유계실, ruang istirahat ya. Pukam 씨는 지금 뭐해요? Jadi saudara Pukam sekarang sedang melakukan apa? 유계실에서 쉬어요. Jadi istirahat, eso di ruang istirahat ya, tinggal ganti aja ya, di 유계실 diganti dengan 매점. 매점 ini bisa diartikan kantin ya, bisa juga diartikan toko kecil atau toko kelontong itu loh ya. Terus mate itu mart, 샤무실 itu kantor, 기숙사 asrama, bank kamar, 거실 ruang keluarga atau ruang tamu, buok itu dapur, 영화관 itu gedung bioskop ya, gedung bioskop. Kita lanjutkan yang 대화, percakapan antara Eugene dan Yusuf ya. Eugene berkata, Yusuf si 어제 뭘 했어요? 뭘 ya, 뭘 ini singkatan dari kata muo ini ya, sorry. Muol ini berasal dari kata muorel ya, muorel ini ditambah kata rel ya, partikel ini partikel objek. Jadi muorel disingkat muol. Jadi Yusuf 어제 뭘 했어요 atau 뭘 했습니까? Saudara Yusuf kemarin telah melakukan apa? 마트에서 장을 보았습니다. Jadi telah 장을 보아 itu artinya adalah belanja, telah berbelanja di mart. 그리고 kemudian 친구를 만났습니다. Kemudian telah bertemu teman. 유진 씨는 뭘 했습니까? Jadi kalau saudara Eugene telah melakukan apa? 저는 공원에서 운동했습니다. Saya telah berolahraga di taman ya. Mari kita dengarkan percakapannya, ada di track 55. Oke, selamat mendengarkan. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서
장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. Kita lanjutkan tahap buayo. Ya, coba mari kita jawab. Yusuf 씨는 어제 뭘 했어요? Saudara Yusuf, 어제 kemarin telah melakukan apa? Jadi Yusuf itu kemarin ini adalah ini ya. 마트에서 장을 보았습니다. Dia itu belanja di Mart ya. Kemudian 그리고 친구를 만났습니다. Jawabannya ini. Kemudian telah bertemu dengan temannya. Terus nomor 2. 유진 씨는 어디에서 유진 씨는 어디에서 운동했어요? Atau 어디에서 운동했습니까? Itu sama ya. Jadi jawabannya adalah nih, saudara Eugene ini telah berolahraga di mana? Jawabannya adalah di taman ya. Telah berolahraga di 공원 taman. Jadi jawabannya adalah 공원에서 운동했습니다. 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan, cobalah untuk bercakap-cakap atau cobalah berdialog. Ya, ini ada 기숙사 itu asrama, game hata itu bermain game, 공원 itu taman, 산책 itu jalan-jalan. Ya, kita masukkan ke kalimatnya ini ya, ke pertanyaan ini. Kalau si 일요일에 뭘 했습니까? Saudara Kalau telah melakukan apa pada hari Minggu? 기숙사에서 game 했습니다. Jadi telah bermain game di asrama. Terus Amina 씨는 뭘 했습니까? Saudara Amina telah melakukan apa? 저는 공원에서 산책했습니다. Saya itu telah jalan-jalan di taman. Seperti itu ya. Ini yang ini kafe itu kafe ya, 친구를 만나다 itu bertemu teman, 영화관 itu gedung bioskop, 영화를 보다 itu melihat film ya, tinggal dimasukkan aja ya. Kalau si 일요일에 뭘 했습니까? Ya tinggal dimasukkan 기숙사 diganti 기숙사 ini ya, kafe. Kafe ini kafe dimasukkan 카페에서 친구를 만납니다. Ya seperti itu. Game itu diganti dengan 친구를 만납니다. 아미나 씨는 뭘 했습니까? 저는 영화관 ya, 영화관nya dimasukkan di sini. 저는 영화관에서 nih dimasukkan sini. 영화를 봅니다 ya, 보다 menjadi 봅니다. 영화를 봅니다. Seperti itu. 유용한 표현, ekspresi yang bermanfaat. 잘 먹겠습니다 itu artinya adalah saya akan menikmati hidangannya ya. Biasanya itu ucapan seperti ini diucap itu sebelum kalian makan ya. Sebelum kalian makan itu mengucap 잘 먹겠습니다. Misalnya itu makanannya sudah berada di meja makan, terus kalian itu mengucap 잘 먹겠습니다, saya akan makan ya, mari makan gitu juga bisa ya. Terus ini 많이 드세요 ya, 많이 드세요, makanlah yang banyak ya, makanlah yang banyak, atau selamat menikmati itu. Terus ini menjawab 네 잘 먹겠습니다, ya saya akan menikmati hidangannya, atau ya mari makan gitu ya, sama artinya. Sekarang kita lanjutkan 문화와 정보, jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama. 직장 ini haru itu sehari ya. Bisa juga diartikan keseharian. Kesehariannya pegawai atau karyawan. Mari kita pahami ya, Yorobun ya. Coba ini kata conyok itu ya. Bedanya conyok sama bam itu apa mas? Ya kan sama-sama malam ya. Kalau conyok itu waktu antara jam 6 sore ya, jam 6 sore sampai jam 12 malam, ini termasuk waktu conyok. Kalau jam 12 malam sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi itu termasuk kategori BAM ya, seperti itulah. Oke, kita coba artikan yang ini ya, punya artikelnya yang ini ya. Coba 한국의 직장인들은 대부분 9시에 일을 시작합니다. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya terlebih dahulu. Karyawan-karyawan Korea itu mayoritas atau sebagian besar itu
Sijak hata itu mulai ya, mulai kerja itu pada jam 9. 출근할 때는 jadi saat berangkat kerja, 지하철이나 버스와 같은 대중교통을 이용하기도 하고. Itu orang-orang pegawai-pegawai itu ya menggunakan juga 대중교통 itu transportasi umum yang seperti bis atau kereta bawah tanah. Kemudian 개인 승용차를 이용하기도 합니다. Ya, ada juga ya menggunakan ada juga yang menggunakan 개인 승용차 itu mobil pribadi. 출퇴근 시간에는 ya pada jam berangkat dan pulang kerja, 교통이 매우 혼잡하여. Jadi lalu lintasnya itu sangatlah ramai. Lalu lintasnya itu sangatlah ramai pada jam berangkat atau pulang kerja. 예기치 않은 일로 어려움을 겪기도 합니다. Jadi di sanalah itu kadang itu juga mengalami kesulitan ya. Dikarenakan dikarenakan hal-hal yang tidak terduga atau dikarenakan hal-hal yang tidak terkira karena sangatlah ramai itu tadi ya. Coba mari kita lihat ini ya diagramnya ini. 한국 직장인 하루 일과 rutinitas keseharian karyawan Korea. Jadi seperti ini ya, jam 12 malam sampai anggap aja ini jam 5 ya. Jam 5 itu tidur ya, materi itu tidur, cuicim itu tidur ya, cuicim ini. Terus bangun tidur itu jam 5. Terus ini berangkat kerja, julgen jam 9, ojo, naopsi jam 9 berangkat kerja, terus dia kerja sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang sampai jam 1 ini mereka itu jam makan siang. Setelah jam 1 siang ini kerja lagi sampai jam 6 ya, sampai jam 6 ini. Setelah jam 6 ini adalah 퇴근 및 개인 시간. Itu artinya adalah 퇴근 itu pulang kerja dan waktu pribadi, seperti ini. Kita lanjutkan. 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 국내 식당에서 먹는데. Jadi makan siang ya biasanya itu di antara dari jam 12 sampai jam 1 gitu ya, artinya itu. Lalu makannya itu biasanya itu makan di kantin atau rumah makan kukne. Kukne itu artinya adalah dalam negeri atau domestik ya. Ini mungkin nama kantin ya, rumah makan dalam negeri. Lalu kukning 시장이 없으면 ya jika tidak ada rumah makan dalam negeri, 회사 근처의 식당에서 먹습니다. Biasanya itu makan di kantin atau di rumah makan di sekitar perusahaan. 점심은 같은 부서의 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. Jadi di saat makan siang ya, di saat makan siang itu karyawan-karyawan tuh banyak kasus mereka itu makan, anggap aja itu karyawan-karyawan banyak yang makan bersama-sama myonso, sambil mereka itu juga bercakap-cakap tentang urusan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan. Maksudnya urusan pekerjaan yang belum sempat mereka selesaikan ya di perusahaan. Dan dengan orang-orang yang satu bagian dengan mereka, seperti itu. Ilbu 직장인들은 jadi sebagian orang-orang karyawan-karyawan ya, sebagian dari karyawan-karyawan 점심시간을 이용하여 mereka itu menggunakan atau memanfaatkan waktu jam makan siangnya itu 간단한 취미 활동을 즐기기도 합니다. Mereka itu menikmati aktivitas hobi mereka yang sederhana. Jadi intinya itu di saat makan siang itu sebagian karyawan juga ada yang memanfaatkan atau menggunakan jam makan siangnya mereka itu untuk melakukan hobi mereka, seperti itu.
퇴근은 대부분 6시에 하지만 일을 다 끝내지 못했을 때는 ya. Jadi 퇴근 itu pulang kerja itu sebagian besar atau mayoritas itu dilakukannya itu pada jam 6 ya. Maksudnya itu pulang kerjanya itu sebagian besar itu pada jam 6. Akan tetapi 일을 다 끝내지 못했을 때 pada saat tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan yakunul 합니다. Ya ada kalanya itu melakukan lembur. 퇴근 후에는 jadi setelah pulang kerja 쌓인 피로와 스트레스를 풀고 jadi setelah pulang kerja itu melepas stres ya dan lelah yang tertumpuk. Kemudian 팀워크를 다지기 위해 jadi untuk memantapkan kerja tim ya, untuk menyemangati, untuk membuat semangat kerja tim gitu ya. 상사나 동료들과 외식을 할 때도 있습니다. Ada kalanya juga saat-saat melakukan wisik itu acara makan bersama dengan rekan-rekan kerja dan atasan-atasan. 어떤 사람들은 출근 전이나 퇴근 후에 jadi oton saram itu artinya kalau oton tuh yang bagaimana, kalau oton saram들은 berarti orang-orang yang bagaimana, tapi kita artikan adalah beberapa orang gitu ya. 어떤 사람들은 출근 전이나 퇴근 후에 beberapa orang ini sebelum berangkat kerja atau setelah pulang kerja 자신의 건강을 위해 untuk kesehatan diri sendiri 운동을 하거나 mereka itu melakukan olahraga 거나 ataupun 자기 개발을 위해 untuk pengembangan diri sendiri 외국어 학원에 다니기도 합니다. Mereka itu juga ini pergi ke tempat kursus bahasa asing. Kita lanjutkan wakin heo ya, mengecek atau periksa ini sikanal mal hal suita. Jadi kita bisa mal itu berbicara tentang waktu. Terus 동작이 일어나는 장소를 묻고 대답할 수 있다. Kita bisa bertanya dan menjawab tempat. Kata ilonata itu artinya adalah bangun ya, ini timbul, tempat timbulnya gerakan. Maksudnya itu apa? Kita bisa bertanya dan menjawab tempat di mana suatu kejadian itu terjadi, gitu ya maksudnya itu. Haru ilkuai tehe mutko data palsuita. Kita bisa bertanya dan menjawab tehe itu tentang kegiatan rutinitas sehari-hari. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki. 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Jadi pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi berikut ini. 게임을 하고 있습니다. Koit artinya adalah sedang bermain game. Ya, jawabannya nomor berapa kalau sedang bermain game? Ya, jawabannya jelas ya nomor 2. 정답은 2번입니다. Nomor 2 ya. Sekarang yang nomor 2 ini 밥을 먹고 있습니다. sedang makan nasi. Berarti yang mana ini? Berarti jawabannya adalah yang nomor 4 ya. Gampang ya. Sekarang yang nomor 3 sampai nomor 4 3번에서 4번까지 다음 중 미줄진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar. Bubun pada bagian yang digarisbawahi di antara berikut ini. Yang digarisbawahi ini kira-kira itu kalimat yang benar yang mana? Nomor 1 betul atau salah? 휴게실에서 쉬습니다. 쉬습니다. Salah ya. Karena suida itu kalau dirubah ke bentuk nida itu bukan 쉬습니다 tapi swimnida seperti ini. swimnida. Jadi salah ini. Nomor 2 기숙사에서 청소하십니다. bukan 청소하십니다 tapi 청소합니다. 하다 menjadi 합니다. Ya, 청소합니다. Oke, ini salah. Nomor 3 시장에서 과일을 샀습니다. 사다 itu membeli ya. Jadi bukan 샀습니다 tapi 삽니다 karena ini vokal ya.
Ini huruf terakhirannya adalah huruf A. A itu vokal, berarti ditambah kata emnida, samnida. Seperti ini yang betul. Jadi ini nomor 3 salah. Jawabannya adalah nomor 4. 식당에서 점심을 먹습니다. Ya, makan siang ya, makan siang di rumah makan atau di restoran. 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 4, yang nomor 1, 주말에 장에 보았습니다. Bukan 장에 ya, tapi 장을 보았습니다. 장을 보다 itu artinya adalah belanja ya. Jadi nomor 1 ini salah. Nomor 2, 어제 친구가 만났습니다. Ya, bukan 친구가 tapi 친구를. Ya, 친구를. Ya, ini salah ini. 친구를 만났습니다. Jelas ini salah. Nomor 3, 7시에 퇴근했습니다. Jadi telah pulang kerja pada jam 7. Ya, berarti sesuai ya, betul ya ini ya. Jawabannya adalah nomor 3. 정답은 3번입니다. Nomor 4, 아침에 빵을 먹었습니다. 자, 아침에 빵을 빵rel ya. 아침에 빵을 먹었습니다. Ini salah ya. Yang betul bukan 빵rel tapi pangel ya, pangel. Ini yang betul. Ya, bukan 빵rel tapi pangel. Jadi ini tidak sesuai. Yang betul adalah nomor 3. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. Mari kita bahas bersama-sama pelan-pelan. 다음 글을 읽고, jadi bacalah artikel berikut ini, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan isinya. Ya, kita disuruh memilih yang sama dengan isi artikel yang akan kita baca ini, yang nomor 1, 2, 3, atau 4 gitu ya. 한국의 직장인들은 출근할 때. Jadi kita penggal dari sini ya. Karyawan-karyawan Korea saat mereka berangkat kerja 주로 itu biasanya 대중교통이나 개인 승용차를 이용합니다. Biasanya mereka itu menggunakan ini alat transportasi umum ataupun mereka menggunakan mobil pribadi. 점심시간은 ya, jadi jam makan siang itu 보통 itu biasanya 12시부터 1시까지. Biasanya itu mulai jam 12 sampai jam 1 atau dari jam 12 sampai jam 1. 회사 동료들과 함께 먹는 경우가 많습니다. Di saat itu banyak mereka yang kata 경우 kasus ya. Banyak kasus mereka itu makan bersama-sama dengan rekan-rekan perusahaan, rekan-rekan kerja perusahaan. 퇴근은 pulang kerja, 대부분 itu sebagian besar atau mayoritasnya itu adalah pada pukul 6. Hajiman akan tetapi 일을 다 끝내지 못했을 때 ya, pada saat tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan, 야근을 하기도 합니다. Mereka itu juga ya melakukan namanya lembur. 퇴근 후에는 setelah pulang kerja 팀워크를 다지기 위해 untuk memantapkan kerja tim ya, setelah pulang kerja untuk memantapkan kerja tim atau untuk membuat semangat kerja tim gitu ya. 상사나 동료들과 외식을 할 때도 있습니다. Ada juga saat dimana mereka itu melakukan wisik. Wisik itu acara makan-makan bersama dengan bos dan karyawan perusahaan itu ya. Mereka itu melakukan acara wisik atau makan bersama dengan rekan-rekan kerja atau atasan. Ya, seperti itulah. Kita disuruh memilih hal yang benar, yang sama dengan isi artikel di atas. Oke, yang nomor 1, 직장인들은 퇴근 시간이 자유로운 경우가 많습니다. Jadi, karyawan-karyawan itu banyak kasus bebas jam pulang kerjanya. Ya, seperti itu nomor 1. Salah ya, tidak sesuai ya. Jadi, jam pulang kerjanya itu bukan kok bebas, tapi itu adalah ini pada pukul 6. Ini kebanyakan itu. Jadi tidak sesuai. Nomor 2, 직장인들은 ya karyawan-karyawan 근무 시간 중에 동료들과 외식을 합니다. Ya, karyawan-karyawan ini melakukan acara makan
bersama atau acara wisik ini dengan rekan-rekan kerja di tengah jam kerja. Ya, bukan ya, padahal itu di saat mereka pada pulang kerja, setelah jam pulang kerja baru melakukan wisik, bukan kok di saat kerja. Ini tidak sesuai. Nomor 3, 직장인들은 출근할 때. Jadi karyawan-karyawan saat berangkat kerja 버스나 지하철을 타지 않습니다. Mereka itu tidak naik kereta bawah tanah atau bis. Ya, padahal dia naik kereta bawah tanah dan bis ya. Jadi tidak sesuai. Nomor 4, 직장인들은 대부분 회사 동료들과 함께 점심을 먹습니다. Jadi karyawan-karyawan itu 대부분, itu sebagian besar, mereka itu makan siang bersama-sama dengan rekan-rekan kerja perusahaan. Oke, jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Sekarang nomor 1 sampai nomor 3 yang EBS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. kemudian 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang kalian dengarkan. Ya, coba mari kita dengarkan listeningnya lalu kalian jawab. 1번부터 3번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번. 몇 시에 점심을 먹었습니까? 12시 반에 먹었습니다. Oke, ini percakapan antara dua orang ya. 몇 시에 점심을 먹었습니까? Jadi telah makan siang pada jam berapa? Seperti itu ya. Jadi 12시 반에 먹었습니다. Jadi telah makan siang pada jam ini 12시 반. 12시 반 itu jam 12.30 atau jam setengah 1 ya, 12시 반. Berarti jawabannya adalah yang nomor 4 ya. 정답은 4번입니다. Oke, nomor 2 mari kita dengarkan. 2번. 오늘 저녁에 뭐 합니까? 커피숍에서 친구를 만납니다. Yang nomor 2, 오늘 저녁에 뭐 합니까? Jadi hari ini, pada malam hari, kamu akan melakukan apa? 커피숍에서 친구를 만납니다. Aku akan bertemu teman atau akan menemui teman di coffee shop, di cafe. Berarti jawabannya nomor berapa? Ya, jadi jawabannya adalah ini ya, bertemu teman. 정답은 4번입니다. Bertemu teman di cafe. Nomor 3, mari kita dengarkan. 3번. 오전에 뭐 했습니까? 공원에서 산책했습니다. Yang nomor 3, 오전에 뭐 했습니까? Jadi pada pagi hari itu telah melakukan apa? Ya, 공원에서 산책했습니다. Ya, telah jalan-jalan di taman. Ya, jalan-jalan di taman. Berarti jawabannya nomor berapa? Jawabannya adalah yang nomor 2. 정답은 2번입니다. Jalan-jalan di taman. Kita lanjutkan yang nomor 4 sampai nomor 5. 다음을 듣고 dengarkanlah berikut ini. kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1 artinya 매일 출근합니다. Jadi setiap hari berangkat kerja. Nomor 2 버스로 출근합니다. Jadi berangkat kerja dengan menggunakan bis. Nomor 3, 아침 8시에 출근합니다. Berangkat kerja pada jam 8 pagi. Nomor 4, 칼로시하고 같이 출근합니다. Berangkat kerja bersama dengan saudara Carlo. Oke, mari kita dengarkan lalu kita jawab bersama-sama. (4번부터 5번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번.
몇 시에 출근합니까? 1. 매일 출근합니다. 2. 버스로 출근합니다. 3. 아침 8시에 출근합니다. 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. Jadi pertanyaannya adalah Milsie Julken Hamnika. Jadi berangkat kerja pada jam berapa? Kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya nomor berapa? Jadi jawabannya adalah nomor 3. Berangkat kerja pada jam 8 pagi. 정답은 3번입니다. Nomor 5. Yang nomor 1 mari kita artikan. 7시에 먹습니다. Jadi makan pada pukul 7. Nomor 2, bibimbap을 먹습니다. Makan bibimbap. Nomor 3, 기숙사에서 먹습니다. Makan di asrama. Nomor 4, 반장님하고 먹습니다. Makan dengan Pak Mandor ya, makan bersama dengan Pak Mandor ya, seperti itu. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 5번. 어디에서 저녁을 먹습니까? 1. 7시에 먹습니다. 2. 비빔밥을 먹습니다. 3. 기숙사에서 먹습니다. 4. 반장님하고 먹습니다. Jadi nomor 5 pertanyaannya adalah 어디에서 저녁을 먹습니까? Jadi makan malam ya. Makan malam di mana ya? Makan malam di mana? Jadi jawabannya adalah nomor berapa? 기숙사에서 먹습니다. Jadi makan di asrama. 정답은 3번입니다. Nggak mungkin kan makan siang makan malam di mana? Makan pada pukul 7 kan nggak nyambung. Yang paling nyambung adalah yang nomor 3. Makan di asrama. Oke. Jadi ini bab 6 kita sudah sampai di bab 6 ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu di bab 7. Oke. Sekian dulu akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.